Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq yazirahu ala dini wa kafa bi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah nabiyya ba'da ma ba'du. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Baik teman-teman kelas B14, pada pertemuan yang keempat ini kita akan membahas mengenai rukun Islam ya. Sebagaimana kita ketahui bahwa rukun Islam itu ada 5, yaitu pertama syahadat, ya, lalu sholat, lalu puasa, zakat, ya, dan menunaikan ibadah haji di Baitullah di Makkah Al-Mukarramah, ya. Nah, yang pertama kita akan bahas mengenai syahadat, ya. Bahas mengenai syahadat. Nah, mengenai syahadat ini ada makna dari syahadat itu, ya, atau madlulus syahadah, kandungan syahadat, ya. Nah, syahadat itu sebuah kata yang memiliki 3 makna. Yang pertama al-i'lan, lalu al-qasam, lalu al-ahdu, ya. Nah, lalu dari ketiga itu, ya, dari al-i'lan, al-qasam, dan al-ahdu itu akan menciptakan keimanan, ya, iman. Nah, iman ini dia harus memiliki 3 syarat, yaitu iqrar bil lisan, tasdiqu bil qalbi, dan amalun bil arkan, ya. Nah, dari ketiga itu akan muncul al-istiqomah. Nah, dari al-istiqomah itu akan menghasilkan as-saja'ah, ya, seorang akan menjadi istiqomah apabila dia pertama as-saja'ah, al-itmi'nan, dan at-tafa'ul, ya. Nah, ketika dia sudah istiqomah, dia akan menjadi as-sa'adah, ya, yaitu berbahagia. Pertama kita bahas syahadat dulu, ya. Nah, syahadatain yaitu 2 kalimat yang sudah kita tahu, ya, bagi umat Islam ini, yaitu 2 kalimat sebagai pintu atau kunci, ya, kunci dari masuk surga seseorang, ya. Nah, apa sih artinya asyhadu, ya? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, apa arti kata asyhadu, ya? Nah, kita akan melihat apa sih maksud dari asyhadu ini. Nah, asyhadu dia memiliki 3 arti, ya. Asyhadu, ya, pertama al-i'lan, ya, atau sering kita katakan iklan, ya. Nah, ini berasal dari bahasa al-i'lan, i'lan, ya, yaitu pengumuman, pernyataan, ya. Nah, itu al-i'lan. Lalu yang kedua ada al-qasam, yaitu sumpah. Yang ketiga ada al-ahdu, yaitu janji, ya. Nah, ketika kita mengucapkan syahadat, sebenarnya kita melakukan sebuah pernyataan, kita melakukan sebuah pengumuman, ya, sebuah pengumuman, ya, yang dalam Arab itu al-iqrar, yang mengikrarkan, ya, mengiklankan, mengumumkan, menyatakan, ya. Nah, membacakan iklan, ya. Nah, asyhadu itu juga berarti artinya aku menyatakan, aku berikrar, ya. Berikrar bahwa tidak ada Tuhan, ya, ilah kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan aku menyatakan bahwa Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, inilah, ya, arti syahadat dalam artian al-i'lan, ya. Artinya menyatakan. Nah, bergeser lagi, ya. Nah, ini dalam Quran surat Ali Imran ayat 64, ya, yang di sana dinyatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul ya ahlal kitabi ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum ala na'budu illallaha wa la nusyrika bihi syai'aw wa la yattakhidha
ba'duna ba'dan arbaban min dunillahi fa in tawallaw faqulu syhadu bi anna muslimun ya. Faqulu syhadu ya, faqulu syhadu ini ya. Biasa sebetulnya. Ya. Faqulu syhadu. Dan maka nyatakanlah ya, maka umumkanlah bahwa sesungguhnya aku ini adalah seorang muslim ya, maka nyatakanlah ya sesungguhnya kita adalah seorang Islam. Nah, ini dalam Quran surat Ali Imran ayat 64 yaitu ajakan ya kepada ahli kitab ya agar bersama-sama ya dalam satu kalimat yang sama di antara kita ya, yaitu janganlah kalian menyembah ya melainkan sembahlah Allah saja, dan janganlah kalian berlaku musyrik ya di antara kalian dan sebelum kalian ya. Lalu nyatakanlah ya bahwa kita semua adalah orang-orang Islam ya. Nah, ini adalah Quran surat Ali Imran ayat 64 ya, bahwa kita mengajak agar dalam satu kalimat, yaitu dua kalimat syahadat ya. Yang kedua, syahadat artinya sumpah ya. Nah, kandungan kedua dari syahadat adalah sumpah. Bahasanya ada al-qasam ya, asyhadu aku bersumpah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah ya. Aku bersumpah tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala, dan aku bersumpah bahwa Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini adalah arti yang kedua ya. Asyhadu itu juga berarti bersumpah ya. Bersumpah bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan bersumpah Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sumpah ini fungsinya adalah untuk meyakinkan seseorang ya, untuk memberikan keyakinan ya. Orang yang awalnya ragu, orang yang awalnya tidak percaya, orang yang awalnya dia tidak tidak memperhatikan ya. Nah, dengan bersumpah ini kita mengambil perhatian orang kan. Kita menanamkan kepercayaan pada orang. Ini contohnya nih, ada berita, suatu berita itu kan. Ketika ada orang yang tidak percaya dengan berita kita, kita bersumpah. Ya kan? Nah, sumpah. Ya kan? Nah, tapi juga jangan sembarangan bersumpah ya. Nah, karena bersumpah ini salah satu yang bisa menyebabkan dosa besar, itu bersumpah palsu ya. Nah, ini juga hati-hati. Nah, di dalam Al-Qur'an ya dinyatakan juga a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka rasulullah wallahu ya'lamu innaka rasulullah wallahu yashhaduna wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Ini Quran surat Al-Munafiqun ayat 1 sampai dengan 2 ya. Telah datang kepadamu ya orang-orang munafik yang mereka mengatakan ya, mereka bersaksi, mereka bersumpah ya bahwa sesungguhnya engkau adalah utusan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah mengetahui ya bahwa engkau itu Nabi Muhammad SAW ya, bahwa adalah rasul dan utusannya. Nah, dan Allah bersumpah ya, bahwa orang-orang munafik itu adalah berdusta. Nah, ini penjelasannya ya. Dijelaskan di ayat berikutnya ya, ittakhidhu aymanahum junnatan fasaddu an sabilillahi innahum sa'a ma kanu ya'malun ya. Nah, mereka menjadikan sumpah-sumpah mereka sebagai perisai. Mereka berlindung ya dari sumpah-sumpah mereka. Berlindung dari kebohongan mereka ya.
Jadikan sumpah-sumpah mereka sebagai uh, pelindung atau perisai ya. Pelindung itu maksudnya agar tidak ketahuan ya. Nah, yang ketiga syahadah itu juga artinya adalah janji ya. Nah, yaitu al-ahdu atau al-mitsaq ya. Nah, janji ya. Asyhadu itu berarti kita telah berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala ya, dan berjanji kepada Nabi Muhammad SAW ya, berjanji bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan berjanji bahwa Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam Al-Qur'an ya. Ini di dalam Quran surat ke-7 ayat 172. Yang artinya yang isinya ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhaduhum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna an naqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Dan Allah mengambil ketika di dalam ruh, dalam alam ruh ya, Allah Subhanahu wa taala mengambil perjanjian kepada Bani Adam, yaitu kepada manusia ya, keseluruhan. Nah, maka bersaksilah ya bahwa aku ini Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan kalian. Dan Bani Adam mengatakan bahwa sungguhnya kami bersaksi ya. Nah, kami bersaksi. Kami bersaksi ya. Lalu an-naqulu yaumal qiyamah. Nah, maka mereka pada hari kiamat itu akan menjadi orang-orang yang lupa, orang-orang yang lemah ya. Lupa akan janji mereka kepada Allah Subhanahu wa taala untuk tidak mensyarikatkannya atau berlaku musyrik ya, atau menduakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ayat ini mengenai perjanjian Allah Subhanahu wa taala kepada manusia saat ruh yang ditiupkan dalam jasad ya. Allah mengingatkan, kenapa kita tidak ingat ya? Kenapa Allah Subhanahu wa taala mengingatkan? Karena kita tidak ingat ya. Nah, sebagaimana kita ya, jangankan ketika dalam alam ruh ya. Baru besok aja jangan udah lupa gitu kan. Baru beberapa menit yang lalu kita sudah lupa. Nah, apalagi ketika masih di dalam alam ruh ya. Ya, pasti itu sudah sangat lupa ya. Nah, ya ketika kita masih berumur 5 tahun mungkin kita sudah lupa ya. Nah, biasanya orang-orang sekitar kita yang mengingatkan, dulu kamu waktu masih kecil seperti ini gitu kan. Nah, kita sendiri juga sudah lupa itu kan. Apalagi ketika masih dalam alam ruh ya. Nah, itu pasti sudah lama banget itu. Nah, di sini juga kita harus menjadikan diri kita ini sebenarnya sedang berjanji ya. Sedang berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang janji itu harus ditepati ya, harus ditepati. Nah, berjanji bahwa Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan ya, sebagai ilah yang mana tidak boleh diduakan, tidak boleh kita berlaku musyrik ya, berlaku musyrik, kita kafir kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, itu tidak boleh karena ini kita sudah berjanji dari sejak dahulu kala ya. Nah, melanggar perintah atau larangan janji ya. Nah, ini juga dianggap telah berkhianat ya. Nah, oleh karena itulah kita tidak boleh mengingkari janji kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, dari ketiga itu ya, dari pertama al-i'lan, kita mengumumkan, kita menyatakan, lalu kita bersumpah ya, lalu kita berjanji. Nah, ini dari ketiga ini maka kita menyadari ya, kita sedang melakukan sesuatu yang sangat berat ya, yang sangat berat. Nah, ini juga kita selalu mengulang-ulangnya ya, ketika sholat ya, ketika kita sedang
beribadah pada Allah Subhanahu wa taala, nah, minimal dalam 5 kali itu dalam sehari ya. Nah, itu kita mengucapkan 2 kalimat syahadat. Nah, kita seharusnya merasakan ya bahwa kita pada saat itu sedang bersumpah, sedang melakukan suatu pernyataan dan juga sedang berjanji pada Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, ini juga merupakan suatu ketetapan hati ya, suatu ketetapan hati ketika kita sudah berjanji, bersumpah ya lalu sudah menyatakan, maka hati kita ini harus terikat dengan 2 kalimat syahadat. Ya, harus terikat dengan 2 kalimat syahadat. Nah, kita harus memiliki ketetapan hati. Nah, dengan memiliki ketetapan hati ini, kita berarti telah memiliki iman, ya, iman. Nah, ini adalah contoh-contoh pribadi yang memiliki ketetapan hati atau iman, ya. Yaitu Bilal bin Rabah, Yasir dan Sumayyah, Mus'ab bin Umair, ya. Nah, pertama Bilal bin Rabah itu bagaimana perjuangan beliau, ya, ketika beliau disiksa oleh majikannya, oleh Umayyah, ya, Umayyah. Ya. Beliau ditaruh di sebuah padang pasir yang luas, ya, di mana di sana beliau juga ditindih batu yang sangat besar, ya. Nah, kita bisa bayangkan bagaimana rasanya ya. Ya, jangankan di padang pasir yang panas ya. Ya, misalkan ditaruh di atas kasur yang empuk ya. Lalu badan kita ditindih dengan batu yang besar itu tetap aja sakit ya. Padahal bawahnya kasur. Nah, ini apalagi bawahnya itu padang pasir yang panas ya. Padang pasir yang panas atau mungkin ini deh ya. eh tapi don't try this at home ya. Coba aja teman-teman tiduran di atas aspal gitu kan. Ya, tiduran di atas aspal. Pasti panas ya, panas kan. Itu aja baru aspal. Ini padang pasir ini lebih panas daripada aspal ya. Ya nggak usah ditibanin batu deh ya, nggak usah ditibanin batu ya. Coba tiduran di atas aspal, pasti lama-lama akan panas gitu kan. Badan akan rasanya nggak enak karena kepanasan. Nah itu aja baru di atas aspal. Nah ini sudah di atas padang pasir yang panas, ditambah lagi dengan batu yang besar ya. Nah itu siksaan Bilal bin Rabah ya ketika beliau eh, tetap berpegang teguh pada 2 kalimat syahadat. Begitu pula dengan Yasir dan Sumayyah ya, penyiksaan yang luar biasa ya, kepada Yasir dan Sumayyah. Lalu Mus'ab bin Umair pun juga demikian ya, dengan penyiksaan yang luar biasa pada para sahabat Rasulullah ini, Bilal bin Rabah, Yasir dan Sumayyah dan Mus'ab bin Umair ya. Nah, lalu bagaimana dengan kondisi sekarang? Nah, iman kita sekarang sangat lemah ya. Iman kita sekarang sangat lemah. Nah, ini terkadang kita imannya ini seharga 1 dus mie instan ya. Nah, seharga dengan 1 dus mie instan. Ketika baru aja lapar sebentar gitu ya, baru apa namanya belum sampai 1 tahun gitu ya, baru beberapa hari didatangkanlah orang-orang yang membawa Indomie ya, 1 dus atau mie instan atau sarimi atau apapun itu ya, dengan syarat pindah keimanannya. Nah, ini ya. Lalu mau ya. Nah, ini merupakan satu ujian ya. Ujian pada kita ya. Ujian ketika imannya lemah ya. Lemah karena tipis ya. Nah, keimanan kita ini lemah karena tipis. Nah, yaitu seperti sarang laba-laba ya. Ketika laba-labanya kecil ya, membuat sarang ya, maka kita katakan sarang itu lemah. Tapi kalau laba-labanya tebal, besar ya, kalau laba-laba itu sebesar manusia, nah berarti dia akan tebal ya, seperti baja ya. Nah, kenapa ini terjadi ya? Ya karena kita tidak memelihara iman itu. Kita tidak memahami syahadatain tersebut ya. Nah, kita mengatakan hanya sekedar mengatakan ya. Nah, oleh karena itulah ya dulu bangsa Arab itu ketika Rasulullah SAW mengumumkan ya, ketika Rasulullah SAW itu mengajak, banyak dari penolakan. Kenapa mereka menolak? Karena mereka sebenarnya memahami syahadat ya.
Bukan karena mereka tidak paham, mereka justru karena paham, ya, salah satu paham, dan mereka tahu konsekuensi dari dua kalimat syahadat itu, maka mereka banyak yang menolak, ya, karena mereka takut, ya, takut ya kenyamanan mereka yang selama ini mereka rasakan itu akan hilang, ya, karena mereka harus berperang dengan orang-orang yang mungkin dulunya berteman dengan mereka, ya, ya, contohnya ketika apa namanya, mereka sudah terjadi Fatu Makkah, ya, maka mereka harus berhadapan dengan Romawi, harus berhadapan dengan Persia, ya. Nah, itu memang suatu apa ya dibilang itu efek yang pasti gitu ya, efek yang pasti. Ketika mereka sudah menyatakan keimanan, keislaman, ya mereka harus ya berhadapan-hadapan dengan orang-orang yang tidak suka dengan imanan Islam mereka. Nah, lalu bagaimana dengan iman yang benar? Al-imanul haq, ya. Iman yang benar harus memiliki tiga, ya, yaitu iqrar bil lisan, ya, menyatakan dengan lisan, tasdiqu bil qalbi, ya, membenarkan dengan hati, dan amalu bil jawari wal harakat, ya, mengamalkan dengan anggota badan dan gerak-gerak, ya, dengan gerakan, ya. Artinya kita harus menyatakan dengan lisan, ya, bukan hanya dalam hati tapi harus dibenarkan dengan hati dan diamalkan, ya. Nah, ini harus ketiga-tiganya harus ada. Nah, pertama yaitu ikrar bil lisan, ya, yaitu pernyataan, ya. Adanya status ketika kita menyatakan, ya. Ketika kita mengucapkan berarti kita memiliki status, yaitu statusnya Islam, ya. Nah, status ini tidak akan hilang, ya, hingga dia yang mengingkarinya sendiri, ya, bukan karena perbuatannya. Misalkan, ya, dia tiba-tiba saja menyatakan keluar dari agama Islam. Nah, itu berarti dia telah keluar, ya, statusnya dari Islam, ya. Nah, lalu kita tidak boleh saling mengkafirkan seorang yang masih menyatakan statusnya sebagai seorang muslim. Nah, tidak boleh karena akan berdampak apa namanya, mengkafirkan itu akan berdampak pada dirinya sendiri. Dalam sebuah hadis riwayat Ahmad, "Man kafaro akhahu faqad ba'a biha ahduhuma." Siapa yang mengkafirkan saudaranya maka itu akan kembali kepada salah satunya. Nah, berbahaya, ya. Hati-hati. Nah, pentingnya status. Nah, status ini penting. Kenapa? Karena ada kunci. Status ini adalah kunci, ya. Syahadat ini adalah kunci. Kunci dari amal perbuatan kita, ya. Nah, amal perbuatan yang baik-baik, ya. Maka ketika kita tidak memiliki kunci ini, ya, ya kita tidak akan dianggap, ya. Seperti registrasi, ya. Registrasi ketika kita ingin masuk sekolah, ketika kita ingin belajar pada suatu apa namanya pendidikan, ya. Ya, walaupun kita mengerti, kita paham, kita pinter, ya, tapi kalau kita tidak daftar pada suatu sekolah, ya, sekolah tertentu, ya kita tidak akan dianggap karena kita tidak terdaftar, ya. Karena kita tidak terdaftar, ya, seperti itulah, ya. Jadi syahadat itu walaupun perbuatan amalnya banyak, ya, walaupun banyak kebaikannya, tapi kalau belum syahadat, ya, ya dia tidak akan dihitung, ya. Hanya di dunia saja balasannya, di akhirat dia tidak akan dapat apa-apa, ya. Nah, jadi dia tidak punya status, ya, maka amalnya akan batal seperti debu yang berterbangan, ya. Nah, atau seperti fata morgana, ya, dilihat ada tapi ditangkap hilang, ya. Lalu pembenaran hati. Nah, ini yang kedua itu tasdiqu bil qalbi, ya, yaitu membenarkan dalam hati. Bila seorang sudah merasakan kandungan, ya, maka dia akan batinnya akan memiliki nilai-nilai, ya. Nilai-nilai kebenaran, nilai-nilai keadilan, ya. Nah, ini harus ditanamkan terlebih dahulu. Nah, tapi nilai-nilai ini susah dilihat, ya, tapi terlihat dari sikap dan perilaku, ya. Hati yang membenarkan menghasilkan sikap perilaku yang baik, ya.
dan hati yang menolak akan menunjukkan sikap yang kurang baik atau sikap yang buruk. Nah, ini tasdiqu bil qalbi ya. Saat kita masih banyak ya. Lalu pengamalan nilai-nilai lahir. Amal yang dilakukan seorang menunjukkan bahwa dirinya memiliki nilai lahir ya. Nah, ini dengan amal ini ya, ini merupakan salah satu dampak dari dua kalimat syahadat. Nah, dia bersifat terlihat atau nyata ya. Nah, misalkan mendirikan sholat, berpuasa, ya menunaikan zakat, berhaji dan sebagainya. Ini adalah nilai-nilai yang terlihat secara zahiriah atau secara lahiriah ya, yang dapat dilihat oleh orang lain. Nah, status dan nilai ya. Status dan nilai ini tidak bisa dihilangkan, salah satunya harus ada kedua-duanya ya. Status sebagai seorang muslim dan juga nilai batin dan lahir ya. Nah, ini dua-dua sama pentingnya ya, sebagaimana Umar radhiyallahu anhu pernah bertemu dengan seorang pendeta ya, yang mana dia sangat baik, amal perbuatannya sangat baik ya. Kan tapi sayang sekali ya, dia belum bersyahadat. Beliau Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menangis ya, mengatakan bahwa amalnya banyak tapi kelak masuk neraka. Ya, kenapa? Karena beliau belum memiliki kuncinya ya, ibarat sekolah tadi ya, belum dapat pengakuan ya dari suatu instansi pendidikan. Nah, lalu klasifikasi manusia. Berdasarkan ketiga, nah ini ada tipe-tipe manusia yang memiliki salah satunya dan memiliki keseluruhannya ya, memiliki salah satunya dan memiliki keseluruhannya. Hati-hati ya. Nah, ini ada golongan orang yang munafik amal ya, munafik amal, yaitu dia secara apa namanya, secara hati ya, hatinya dia bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu Wa Taala, dan secara lisan pun dia juga ya mengatakannya, akan tapi dia tidak mau beramal. Nah ini ya, ini munafik amali. Lalu ada lagi dia munafik secara i'tiqad atau tasdiqul bil qalbi ya. Nah, ini adalah Abdullah bin Ubay bin Salul. Ini adalah sebenarnya dia mau dijadikan pemimpin di Madinah ya. Sudah mau dijadikan raja di Madinah, Abdullah bin Ubay bin Salul ini. Akan tetapi ketika Rasulullah SAW datang ya, maka beliau batal ya, mau diangkat menjadi pemimpin, dan beliau sangat membenci Rasulullah dan para sahabat ya. Kan tapi karena beliau belum punya kekuatan, beliau berpura-pura ya. Beliau berpura-pura seolah-olah beliau itu mencintai Rasulullah dan para sahabat. Nah, secara hati beliau menolak ya. Nah, kan tapi secara lisan beliau mengucapkan syahadat. Secara amal beliau berpura-pura ya, berpura-pura baik ya, berpura-pura baik. Tapi secara hati tidak ya. Nah, ini Abdullah bin Ubay bin Salul ya. Lalu Abu Talib ya, secara lisan Abu Talib paman Rasulullah ini belum mengucapkan dua kalimat syahadat sampai meninggal ya. Nah, tapi secara hati sebenarnya meyakini bahwa Rasulullah itu benar ya. Meyakini Rasulullah itu benar. Secara amal beliau sangat melindungi Rasulullah ya. Sangat sangat melindungi ya. Bahkan ketika ada penawaran-penawaran ya, eh, ketika Rasulullah mau ditukar dengan pemuda lain ya, dan Rasulullah mau ditukar dengan pemuda lain, Abu Talib menolak ya. Nah, sayang sekali secara lisan ya Abu Talib belum mengucapkan dua kalimat syahadat ya. Nah, lalu ada yang secara lisan dia tidak tidak mengucapkan ya, tapi secara hati dia yakin benar ya. Secara amal dia juga tidak melakukan ya. Yaitu iblis dan Abu Jahal ya. Nah, iblis secara hati itu yakin ya benar. Kenapa? Ya iblis itu kan pernah, jangankan bertemu ya, pernah berdebat dengan Allah Subhanahu wa taala kan mengenai manusia ya. Nah, pernah berdebat dengan Allah Subhanahu wa taala mengenai manusia, yaitu ketika disuruh sujud iblis tidak mau sujud ya. Ketika suruh sujud iblis tidak mau sujud, maka iblis itu ya yakin yakin Allah itu ada ya, orang pernah lihat kok ya, pernah bertemu ya.
Nah, kalau Abu Jahal ya, Abu Jahal itu dia sebenarnya dalam hatinya itu yakin ya. Yakin akan, tapi sayangnya Abu Jahal ini dia gengsi ya. Gengsi atau istilahnya itu ya, dia tidak mau di bawah. Posisinya dia tidak mau di bawah Rasulullah ya. Dia merasa orang yang paling terkenal, orang tokoh masyarakat ya. Nah, ini hati-hati ya. Terkadang memang ya, seorang yang mungkin yang memiliki pengaruh yang besar ya, itu memang terkadang malah susah menerima hidayahnya kalau kalau dia sudah terlampau tinggi hati ya. Karena dia takut kalau kalau dia mengikuti seorang yang istilahnya anak baru kemarin sore, dia khawatir nanti statusnya turun, gitu kan. Ini Abu Jahal ya. Lalu secara lisan ya, secara lisan dia sebenarnya mau mengucapkan ya. Secara lisan sebenarnya dia mau mengucapkan, tapi sudah terlambat ya. Secara hati dia menolak, secara amal dia juga tidak. Nah, yaitu Fir'aun ya. Fir'aun itu hampir mengucapkan dua kalimat syahadat ya. Tapi dua kalimat syahadat Nabi Musa ya. Ketika Nabi Musa. Nah, tapi syahadatnya ini dia sudah terlambat ya, karena sudah mau tenggelam di dalam Laut Merah ya. Nah, lalu yang ketiga-tiganya inilah mukmin sejati ya. Secara lisan, secara hati dan secara amal. Nah, ini ada pelajaran mengenai munafik ya. Munafik itu berasal dari kata an-nafaq. An-nafaq itu artinya lubang di tanah. Lalu ada bintang yarbu, yaitu bintang yang punya rumah dengan dua pintu ya. Oh, binatang yarbu ya, binatang yarbu ya. Binatang yarbu ini dia punya punya dua ini ya, dua pintu ya. Bikin sarangnya itu dia punya dua apa namanya, dua lubang ya. Nah, satu itu pintu rahasia ya. Nah, dikatakan an nafiqatun nafiqah ya. Nah, ini dia memiliki dua lubang ya. Binatang yarbu ini dia memiliki dua lubang yang mana dia membuat sarangnya, dia bisa keluar dari satu lubang dan lubang yang lain. Nah, lalu ada munafik amali. Nah, disebut munafik amali ini dari yang sangat terkenal. Ayuhal munafiqi salata idza hadatsa kataba wa idza wa'ada akhlafa wa idza uh, wa idza tumina jan ya. Tanda-tanda munafik ada tiga. Apabila berbicara bohong, apabila berjanji ingkar, dan apabila dipercaya berkhianat. Hadis riwayat Muslim, Bukhari dan Muslim ya. Nah, ini ada tiga. Nah, di lain hadis itu ada empat ya. Satu lagi apa nih? Oh, berselisih, dia curang ya. Dia sama ya, yang ketiganya sama, tapi ada satu yaitu berselisih ya. Kalau dia berselisih dia curang, dia berbohong ya. Baru saya ke-29 ya. Lalu ada munafik i'tiqadi. Ya, munafik secara i'tiqad, yaitu munafik secara hati ya. Nah, itu Abdullah bin Ubay bin Salul ya. Nah, Abdullah bin Ubay bin Salul. Nah, ini harus lengkap ya, karena Abdullah itu banyak ya. Abdullah itu banyak. Tapi kalau Abdullah bin Ubay bin Salul ini dia apa namanya? Hanya satu orang ini. Nah, Abdullah bin Ubay pun juga ada ya, Abdullah bin Ubay bin Ka'ab ya. Nah, ini sahabat Rasulullah ya. Nah, mereka ikut sholat, tapi mereka tidak dalam hatinya itu mereka tidak takut pada Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka suatu malas dan ria. Nah, mereka ikut berjihad, tapi di tengah jalan mereka pulang, atau dengan berpura-pura mereka ingin apa namanya, justru menarik pasukan yang sudah ikut itu, ingin tarik ya, agar kaum muslimin mengalami kekalahan. Nah, ini ada beberapa ayat-ayat Al-Quran ya, yaitu dalam Quran surat keempat
ayat ke-142 ya. Itu yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Sungguhnya orang-orang munafik itu menipu Allah Subhanahu wa taala dan Allah akan membalas tipu daya mereka ya. Dan apabila mereka berdiri untuk sholat, mereka berdiri dengan malas. Mereka bermaksud riya dengan sholat mereka di hadapan manusia. Dan tidaklah mereka menyebut Allah kecuali sedikit sekali. Ya. Nah, ini artinya orang-orang munafik itu mereka hanya sedikit mengingat Allah Subhanahu wa taala ketika sholat ya. Mereka tujuan sholat mereka itu agar dilihat ya, bukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka mendirikan sebuah masjid, masjid Diror ya. Di zaman Rasulullah itu ada seorang munafik yang mereka membangun masjid Diror. Yaitu masjid yang dibangun untuk membuat fitnah, membuat kekacauan ya. Nah, menimbulkan kemudaratan untuk kekafiran, untuk memecah belah orang-orang mukmin ya. Nah, masjid ini untuk menunggu kedatangan orang-orang yang telah memerangi Allah dan Rasulnya sejak dahulu kala ya. Maka disuruh dihancurkan masjid ini. Janganlah kamu bersolat di dalam masjid itu selama-lamanya ya. Di dalam ayat yang lain juga dikatakan walladzina takhadhu masjidan dirara wa kufra wa tafriqan bainal mu'minina wa irsadan liman haraballahu wa rasulahu min qabl wa yahlifunna in aradna illa al-husna wallahu yashhadu innahum lakadzibun la taqum fihi abada la masjidun usisa 'ala taqwa min awal yaumin ahaqqu an taquma fihi rijal yuhibbuna ayyatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin afaman asasa bunyanahu ala taqwa minallahi waridwanin khairun amman asasa bunyanahu ala safa jurufin harin fanhara bihi fi nari jahannam wallahu la yahdil qaumaz zalimin ya. Nah, ini yang artinya bahwa dan di antara orang-orang munafik itu ada orang yang mendirikan sebuah masjid untuk menimbulkan kemudorotan ya, untuk orang mukmin ya, mudorotan itu untuk kafiran dan untuk memecah belah orang-orang yang mukmin serta menunggu kedatangan orang-orang yang telah memerangi Allah dan Rasulnya sejak dahulu. Mereka sungguhnya bersumpah kami tidak menghendaki selain kebaikan dan Allah menyaksikan bahwa sungguhnya mereka adalah orang-orang pendusta. Dan janganlah kamu sholat di dalam masjid itu selama-lamanya. Sungguhnya masjid itu didirikan sungguhnya masjid yang didirikan atas dasar takwa, yaitu Masjid Quba, yaitu masjid yang pertama kali dibangun ya, adalah lebih patut kamu sholat di dalamnya. Nah, dalam Masjid Quba itu ada orang-orang yang ingin membersihkan diri ya, dan sungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bersih. Maka apakah orang yang mendirikan masjidnya di atas dasar takwa kepada Allah dan keridhaannya itu yang baik, ataukah orang-orang yang mendirikan bangunannya di tepi jurang yang runtuh? Maksudnya ini bukan secara lahiriah ya, tapi ini posisinya maksudnya ini secara maknawi ya. Maksudnya itu masjid ini sangat tidak bagus gitu ya. Sangat tidak bagus itu bukan dalam artian fisik, tapi dalam artian masjid ini tidak kuat secara mentalnya ya. Secara apa ya, kalau dibilang tuh maknawinya itu ya pokoknya seperti ibaratnya itu seperti itu gitu ya. Seperti di tepi jurang itu yang akan jatuh lah, ya akan jatuh ya. Lalu bangunannya itu akan jatuh bersama-sama dia maksudnya yang membangun dan orang-orang munafik itu ya masuk dalam neraka dan Allah tidak memberikan petunjuk pada orang-orang yang zalim. Lalu fasik ya, orang munafik ya yang berlanjut terus menerus lama kelamaan menjadi fasik ya. Al-khariju anit ta'ah ya, tidak mau taat ya. Nah, orang Arab berkata ya, fasaqatir rutbah, apabila kurma terlepas dari kulitnya ya, fasik ini jadi ngelotok maksudnya ya. Jadi orang munafik yang sudah melotok ya, ini fasik ya.
tikus disebut dengan fusiqoh, ya, karena keluar dari liangnya untuk mengadakan perusakan. Nah, ini ada beberapa contoh hewan yang boleh dibunuh ya, karena memang hewan ini sangat merusak ya, yaitu burung elang, burung gagak, tikus, kalajengking, dan anjing gila ya, anjing rabies ya. Ciri-ciri fasik, merusak janji Allah Subhanahu wa taala setelah diikrarkan. Janji itu adalah mentauhidkan, mereka malah menduakan ya. Janji untuk mengakui Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul, mereka malah mengingkari ya, tidak mengakui Rasulullah ya. Janji juga berupa perintah dan larangan Allah, mereka malah melanggar perintah ya, malah menjalankan larangan Allah ya. Nah, lalu memutuskan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, mengadakan kerusakan di muka bumi. Nah, tiga sifat di atas ini merupakan tiga sifat tambahan ya orang munafik ya, dalam sebuah hadis yang terkenal itu ya. Apabila mereka menang, mereka akan tumpahkan semuanya itu ya. Mereka akan tampakkan semua sifat-sifatnya itu ya. Tapi kalau mereka kalah, nah mereka hanya menampakkan tiga yang dikatakan dalam hadis ya. Nah, ini dalam Al-Quran juga dikatakan bahwa dalam surat ke-7 ayat 172, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idz qada rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum washhaduhum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna an taqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak Adam dari sulbi mereka ya. Dan Allah mengambil kesaksian, mengambil janji terhadap jiwa mereka. Saya berfirman, bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, ya betul, kami bersaksi, ya, kami berjanji, ya, ya. Engkau Tuhan kami, ya, kami menjadi saksi. Nah, Allah Subhanahu Wa Taala melakukan itu ya agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan, sungguhnya kami Bani Adam adalah orang-orang yang lengah atau yang tidak ingat ya terhadap ini. Nah, lalu Abu Talib ya, Abu Talib tetap kafir ya. Walaupun beliau sudah membela Rasulullah SAW mati-matian ya. Abu Talib sudah melindungi Rasulullah SAW secara apa ya? Secara gigih ya, secara gigih. Akan tetapi sayangnya Abu Talib ini tidak masuk Islam ya. Sehingga Abu Talib tetap dalam keadaan kafir. Dan ini yang membuat Rasulullah SAW sangat bersedih ya. Nah, tetapi ya mau dibuat apa ya, karena hidayah itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Yang bahwa diriwayatkan bahwa Abu Talib akan mendapatkan ya siksaan di neraka yang paling ringan ya, yaitu berupa apa, sandal ya dari neraka itu yang panasnya itu bisa membuat otak menjadi mendidih ya. Nah, dalam Quran surat yang lain ya, mungkin ini karena ayatnya ini rusak ya. Kayaknya settingannya beda ya. Saya akan baca ayatnya ya dalam Quran surah 28 ayat 56. Sesungguhnya kamu tidak akan dapat memberikan hidayah petunjuk pada orang-orang yang kamu kasihi. Jadi semua itu hidayah itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala ya. Tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk pada orang-orang yang dikehendakinya dan Allah lebih mengetahui orang-orang yang mau menerima petunjuk ya. Dan juga iblis dan Abu Jahal ya. Ini juga tadi sudah diceritakan ya. Bagaimana iblis itu mengingkari ya, mengingkari apa namanya, janjinya sendiri kepada Abu Jahal. Jadi ketika sebelum perang Badar, iblis itu mendatangi Abu Jahal dalam bentuk manusia ya, dan memberikan janji-janji ya bahwa akan diberikan kemenangan dan sebagainya macamnya ya. Nah, tapi ketika perang Badar terjadi justru iblis malah lari ya. Iblis lari ya, pontang-panting lari ya, dan masuk ke dalam lautan ya.
Ini juga pernyataan Firaun ya. Tapi sayang sekali Firaun ini terlambat pernyataannya ya. Ketika sudah akan mati, sudah mau tenggelam dalam Laut Merah, Firaun baru menyatakan ya. Ini pun juga sudah tidak diakui ya. Nah, ini ketika peristiwa penyelamatan Bani Israel ya, melintasi Laut Merah, lalu mereka diikuti oleh Firaun dan bala tentaranya. Karena hendak menganiaya dan menindas ya. Hingga Firaun itu telah hampir tenggelam dan berkata, saya percaya bahwa tidak ada Tuhan selain Allah ya, yang dipercaya oleh Bani Israel dan saya termasuk orang yang berserah diri. Nah, apabila kita memiliki ketiganya ya, yaitu kita memiliki ikrar bilisan status, tasdiqu bil qalbi dan mengamalkannya ya, maka kita akan istiqomah ya. Kita akan istiqomah. Mukmin selalu menjaga lisan dan hati juga badannya akan menjadi istiqomah ya. Nah, istiqomah ini didapatkan dengan berjuang ya, bukan didapatkan secara tiba-tiba ya, tapi dengan cara proses ya, dengan ada mujahadah ya. Nah, kenapa dikatakan ada kata summa? Kemudian ini artinya ada perjuangan di situ ya untuk mendapatkan istiqomah. Nah, istiqomah berproses. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu ya. Dalam Quran surat 41:30 dan juga 46 ayat 13 dikatakan bahwa orang-orang yang mengatakan Tuhan kami ialah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka ya. Ini juga dalam Al-Quran ya. Tadi ya ini yang tadi. Nah, iman selanjutnya istiqomah. Qur rabbiyallahu tsumma istaqimu. Ya, tsumma istaqim. Qul amantu billahi tsumma istaqim ya. Katakanlah Rabbku Allah kemudian istiqomah. Katakanlah aku beriman pada Allah kemudian istiqomah ya. Balasan bagi yang istiqomah. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla taqafu wa la tahzanu wa basiru bil jannati allati kuntum tu'adun ya. Nah, sebenarnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah Subhanahu wa taala, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat akan turun kepada mereka ya dan mengatakan janganlah kalian takut dan janganlah kamu merasa sedih dan bergembiralah kamu ya akan memperoleh surga yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kamu. Nah, dari istiqomah itu kan memunculkan keberanian ya. As-saja'ah. Nah, ketika seorang itu sudah beristiqomah, dia akan berani untuk membela sebuah kebenaran. Tidak ada lagi rasa khawatir, tidak ada lagi rasa ragu ya. Nah, artinya dia selalu berani ya. Contoh Rib'i bin Amir ketika menghadap Rustum, panglima Persia ya. Nah, ini ada kisahnya. Rib'i bin Amir ini ya, dia masuk ke dalam istananya Rustum, yang panglima Persia ini, dalam menunggangi kudanya, kondisi dan menunggangi kudanya. Nah, Rustum ketika itu ingin sekali orang Muslim itu tunduk pada dia gitu kan. Walaupun apa ya kalau dibilang secara pemaksaan ya, secara apa ya, ya tipu muslihat lah ya, secara tipu muslihat dia gitu kan, biar seolah-olah Muslim itu tunduk sama dia. Nah, dibuatlah oleh Rustum sebuah apa namanya pintu ya, pintu yang tingginya itu dia tidak bisa dimasuki oleh orang yang berkuda ya, kecuali orang itu menunduk gitu kan. Nah, dibuatlah pintu itu kan agar si Rib'i ini ya, Rib'i bin Amir ini berarti dia ketika masuk dia harus nunduk ya kan, harus nunduk. Nah, biar Rustum itu dilihat seolah-olah ya orang Muslim pun nunduk pada Rustum. Padahal itu kan istilahnya apa ya, pemaksaan ya. Nah, tapi ya di luar dugaan Rustum ya, Rib'i bin Amir ini ternyata ketika masuk ke dalam istana Rustum ini ya dengan kondisi apa namanya, bukan dalam keadaan maju ke depan ya, dalam keadaan menghadap ke depan, justru malah
yang masuk itu dari belakang ya, atau maksud itu mundur ya, jalannya mundur. Nah, artinya justru Rustum malah dipantatin. Rustum justru malah dipantatin oleh kuda dan Rib'i bin Amir ya. Dugaan Rustum itu kan pengennya Rib'i bin Amir ini masuk nunduk ya kan, karena dibuat pintu ya yang tingginya itu tidak bisa dimasuki oleh orang yang berkuda kecuali dia menunduk gitu kan. Nah, tapi justru Rib'i bin Amir ini malah masuknya dengan cara mundur ya, mundur ke belakang ya. Sehingga yang terjadi adalah Rustum dipantatin sama kudanya Rib'i bin Amir dan juga oleh Rib'i bin Amir ya. Nah, lalu Abdullah bin Zubair dia mau minggir ketika Umar ketika dahulu kala masih kafir ini ya. Umar bin Khattab ketika masih kafir ya, Abdullah bin Zubair ini berani ya. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika itu masih dalam keadaan kafir ya, sedang berpapasan dengan Abdullah bin Zubair. Nah, Abdullah bin Zubair dia tidak mau minggir, biar Umar yang minggir gitu kan. Aku tidak bersalah, kenapa aku harus minggir? Kan jalannya masih luas. Gitu. Nah inilah ya. Nah inilah keberanian ya. Nah memunculkan al-itminan ya, orang yang berani akan tenang ya. Nah, musibah apapun yang menimpanya tidak akan menumbangkannya rasa putus asa. Sebaliknya, kebaikan apapun diraihnya tidak membuatnya sombong. Ya. Ketenangan dan stabilannya kadang menyadari semua takdir Allah itu baik. Ya. Kita skip aja dulu. Nah, memunculkan juga optimis ya. At-tafaul. Nah, memandang masa depan penuh dengan keyakinan. Yakin bahwa masa depan itu baik. Ya. Yakin bahwa masa depan itu adalah milik Islam. Ya. Optimis ya. Nah, lalu dia akan berbahagia. Seorang yang meyakini syahadatnya tadi itu ya dia akan menjadi bahagia karena Allah Subhanahu wa taala menjadi pelindungnya ya. Jadi syahadah mengatakan kita pada as-sa'adah minasyahadati ila sa'adah ya. Nah, dari syahadat kita menjadi bahagia. Nah, itu mengenai syahadat ya. Yang kedua adalah sholat. Nah, ini sholat ya. Perintah sholat dalam Al-Quran ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa qimis sholata inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar wa dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad SAW dan laksanakanlah sholat. Sungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar ya. Dan ketahuilah kata Allah Subhanahu wa taala ya, sholat itu lebih besar keutamaannya daripada ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan ya. Nah, sholat diperintahkan kepada kita ya. Ini ada dalilnya. Lalu urgensi sholat, pentingnya sholat. Dikatakan bahwa dalam surat Al-Isra ayat 78 bahwa sholat itu disaksikan ya. Pentingnya sholat karena disaksikan oleh malaikat, terutama sholat subuh dan sholat asar ya. Aqimi sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'an al-fajr inna qur'an al-fajr kana mashhuda. Jadikanlah sholat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam ya. Sesungguhnya sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Dan juga dalam Quran surat Hud ayat 114, wa qimis sholata tarafain nahara ghurfatan minal laili innal hasanati yudahinas sayyiati dzalika dzikra lidzakirin. Dan dirikanlah sholat itu kepada kedua tepi siang, pagi dan petang ya. Dan pada bagian yang permulaan daripada malam. Sungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik itu menghapuskan dosa-dosa perbuatan yang buruk ya, maksudnya menghapus perbuatan yang buruk. Itulah peringatan bagi orang-orang yang ingat. Lalu di sini juga lanjut ya, pentingnya sholat yaitu sebagai kewajiban ya. Kenapa suatu penting? Karena ini adalah kewajiban orang yang beriman. Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta ya. Sungguhnya itu adalah kewajiban ya bagi orang beriman. Itu waktu-waktu yang orang-orang yang beriman.
Dan juga sholat itu adalah sarana untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala, ya. Tidak ada cara lain mengingat Allah Subhanahu wa taala, salah satunya yang paling kuat itu adalah dengan cara sholat. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa qimis sholata li dzikri. Sungguh aku ini Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada Tuhan selain aku. Maka sholatlah, ya. Sholatlah untuk aku dan laksanakanlah sholat untuk mengingatku. Nah, dalam sholat terdapat syahadat, ya. Nah, ketika kita sholat, ini kita merefresh syahadat. Nah, salah satunya pentingnya kita satu agar kita dapat merefresh kembali syahadat kita. Karena dikhawatirkan ya kita melakukan suatu perbuatan, suatu perkataan yang dapat membatalkan syahadat kita dari subuh sampai dengan asar, ya subuh sampai dengan asar. Nah, jangan-jangan ketika dari subuh sampai dengan asar ini kita melakukan suatu perbuatan musyrik yang membuat kita murtad tanpa kita sadari. Nah, maka dengan cara sholat ini kita akan kembali ya merefresh kembali syahadat itu ya. Nah, begitu pula dalam waktu antara zuhur sampai dengan pertama dari subuh sampai dengan zuhur ya. Subuh sampai dengan zuhur, lalu dari zuhur sampai dengan asar ya. Nah, itu juga ya. Nah, merefresh kembali ya. Nah, dari asar sampai dengan maghrib dan maghrib sampai dengan isya ya. Nah, dari isya sampai dengan subuh dan terus ya berputar-putar terus ya. Ini untuk kembali merefresh syahadat kita. Lalu puasa. Ya. Nah, puasa ya. Puasa ini juga merupakan salah satu perintah Allah Subhanahu wa taala dalam rukun Islam. Di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim ya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ya. Nah, urgensi puasa itu adalah ketika kita melaksanakan puasa ini kita melaksanakan suatu ajaran yang sudah pernah ada ya diwajibkan pada orang-orang sebelum kita ya yaitu agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Nah, selain itu juga dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 185 bahwa dengan berpuasa ini intinya kita menjadi hamba-hamba Allah yang bersyukur. Ya, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa menjadi bersyukur? Karena ketika kita kehilangan ya sesuatu, nah berpuasa itu kan kita merasa kehilangan sesuatu kan. Merasa lapar ya. Maka kita akan merasakan betapa nikmatnya kenyang ya. Nah, ketika kita sudah terbiasa kenyang, maka kita biasanya lupa bersyukur. Ya. Ketika kita lapar, kita baru terasa, oh iya ya, ternyata kenyang itu enak. Ya, kenyang itu nikmat, gitu kan. Nah, berarti sama ini sepertinya saya kurang bersyukur nih. Ya. Nah, kita merasakan ya bahwa kehilangan itu membuat kita menjadi bersyukur kan atas apa yang ada. Ya. Nah, dapat menimbulkan rasa bersyukur pada nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan ya. Nah, dengan itu kita akan bisa memperoleh kebenaran ya. Dalam Quran surat Al-Baqarah 187 ya. Nah, dengan berpuasa ini kita akan memperoleh kebenaran. Ketika kita merasa bahwa selama ini kita diberikan nikmat banyak ya, kita kurang bersyukur, maka kita akan menjadi hamba yang bersyukur kembali dan akan mendapatkan kebenaran. Dan puasa dan saat ini memiliki keterkaitan ya. Jadi dalam sholat kita itu sebenarnya juga dalam berpuasa sholat ya kan. Kita kan tidak diperbolehkan ketika sholat kita makan dan minum, batal sholat kita ya. Sholat kita batal kalau makan dan minum. Nah, ketika sholat kita juga tidak boleh berkata-kata lain kecuali ya doa-doa yang memang diperintahkan dalam sholat ya. Berarti ketika sholat kita juga sebenarnya sedang berpuasa sesaat ya. Lalu zakat ya. Zakat ya dalam Quran surat At-Taubah ayat 103 ya pentingnya zakat itu adalah untuk menambah, membersihkan ya. Membersihkan, mensucikan harta kita. Qud a'udzubillahi minasyaitonirrajim ya. Qud min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha
wa sholli 'alaihim inna sholataka sakanun lahum wallahu samiun alim. Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Doakan orang yang menunaikan zakat. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka, ya. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Nah, jadi zakat itu bisa membersihkan, ya, dan mensucikan harta. Lalu orang-orang yang berhak menerima zakat dalam Quran surat At-Taubah ayat 60, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fil riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa bani sabil faridatan minallah wallahu alimun hakim. Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang yang fakir, orang-orang miskin, amil zakat, ya. Lalu mu'alaf, ya, yang digunakan hatinya untuk hamba sahaya, ya, budak, ya, untuk dibebaskan. Orang-orang yang berutang, ya, berutang untuk makan, ya, untuk ibnu sabil, ya, orang yang berjuang di jalan Allah, dan orang yang sedang dalam perjalanan, ya. Dan Allah mengetahui lagi Maha bijaksana, ya. Lalu yang terakhir ini haji, ya, dalam rukun Islam, yaitu perintah haji, ya, dalam surat Al-Baqarah ayat 196. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ayyamul haji wal umrata lillah fa in ahsirtum famastaysara minal haji wala tahliqu ru'usakum hatta yablughal hadyu mahillah. Faman kana minkum maridatan aw ayata adam mirasihi fafidyatum min saya tulisannya kecil sekali, ya. Nah, baiklah, saya akan bacakan artinya, ya. Dan sempurnakanlah ibadah haji dan umroh karena Allah Subhanahu wa taala, ya, jangan untuk yang lain. Tapi jika kamu, ya, jika kamu terkepung oleh musuh, maksudnya dalam bahaya, ya, maka sembelihlah hadyu yang mudah didapat, ya. Dan janganlah kamu mencukur kepalamu sebelum hadyu sampai di tempat penyembelihannya. Jika ada di antara kamu yang sakit atau dalam gangguan di kepalanya, atau maksudnya kepalanya itu ada penyakit, ya, yang menyebabkan tidak bisa bercukur, maka dia wajib berfidyah, ya, menebus, ya, yaitu tebusannya itu berpuasa, bersedekah, atau berkurban. Apabila kamu dalam keadaan aman, maka barang siapa yang mengerjakan umroh sebelum haji, dia wajib menyembelih hadyu, ya, yang mudah. Hadyu itu maksudnya salah satu tebusan, ya, karena berumroh, ya, sebelum haji. Tapi jika dia tidak mendapatkannya, maka dia wajib berpuasa 3 hari dalam satu musim, maksudnya 1 tahun, ya, 1 musim haji, dan 7 hari lagi setelah kamu kembali, ya. Itu seluruhnya 10 hari, ya, berarti 3 dan 7, ya. Demikian itu bagi orang yang keluarganya tidak ada yang tinggal di sekitar Masjidil Haram. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah sangat keras hukumannya. Quran surat Al-Baqarah ayat 196, ya. Nah, lalu perintah haji dalam Al-Quran surat Al-Hajj ayat 27, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa'adzin finnasi bil haji, ya. Yaitu karijalan wa ala kulli domiri yatina min kulli fajin amiq. Dan seluruh manusia untuk mengerjakan haji. Misalnya mereka akan datang padamu dengan berjalan kaki atau mengendarai kendaraan, ya, setiap unta yang kurus, ya. Mereka datang dari segenap penjuru yang jauh, ya.
Nah, ini dengan jalan kaki atau dengan menggunakan kendaraan. Nah, pentingnya haji ya. Salah satunya adalah haji itu dapat apa ya istilahnya itu menambah harta ya, walaupun itu bukan tujuan ya. Nah, di sini dikatakan bahwa Al-Imran ayat 97 di sana terdapat tanda-tanda yang jelas, di antaranya ada makam Ibrahim. Barang siapa yang memasukinya, Baitullah, amanlah dia. Nah, berarti dia diberikan keamanan. Dan di antara kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Barang siapa yang mengingkari kewajiban haji, maka ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya. Nah, Allah itu nggak perlu ya dari seluruh alam ini. Ya, demikianlah mengenai rukun Islam pertemuan kita yang keempat ya. Semoga kita diberikan kefahaman oleh Allah Subhanahu wa taala ya, supaya kita dapat menjalankannya dengan baik ya. Ya, kita tutup dengan doa subhanakallahumma bihamdi subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.